Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ayu Lestari, Saya Marisa Sridita. Saya Joa Fitria Jora. Saya Bagus Tawinata. Saya Muhammad Alif Kurniawan. Saya Aya Chandriana. Nah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia. Apa saja itu janjinya? Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia. Awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Jepang juga berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ternyata, Jepang hanya memanfaatkan demi kepentingan perang melawan Amerika Serikat atau Sekutu. Hingga pada 1944, Jepang terpisah, Angkatan Laut Sekutu berhasil merebut penduduk penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Apa saja itu janji Koisio? Janji Koisio adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koisio pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji Koisio berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan. Setelah PM Koiso mengeluarkan janji itu, tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Sebelumnya mereka tak pernah berpidato panjang atau menggambar kata kemerdekaan di publik karena penggerakan politiknya diawasi dengan ketat oleh Jepang. Janji Jepang, posisi Jepang dalam perang yang makin terhimpit mengkhawatirkan banyak para tokoh pergerakan khawatir Jepang bakal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang. Sejarawan J.J. Rizal mengatakan Soekarno pun beberapa kali bersikap keras kepada Jepang. Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika janji kemerdekaan di kemudian hari yang disampaikan PM Koiso ternyata tidak serius. Soekarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Kanpu. Alhasil dibentuklah BPU PKI. Kata J.J. Rizal, Jepang tak bisa berkelit untuk melunasi janjinya. Mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, badan itu Dokuritsu Zumbi Shousakai atau Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dibentuk Soekarno, Muhatta, Soepomo, Maramis, Abdul Wahid, Hasim, dan Mohyamin direkrut ke dalamnya. Sebut kemerdekaan. Di saat yang sama, Soekarno juga mengirim surat kepada pelajar-pelajar Indonesia di Jepang bahwa ia tidak percaya kemerdekaan akan diberikan Jepang, tetapi harus direbut dengan perjuangan. Nyatanya, Jepang tidak pernah melunasi janji itu. Jepang tak kunjung memberikan kemerdekaan kepada Indonesia hingga pada 6 Agustus 1945. AS menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima, menyusul bom ke Nagasaki pada 9 Agustus. Akibat bom itu Jepang lumpuh dan tak berdaya. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan dan menyerah. Kabar kekalahan Jepang secara dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Maka pada 17 Agustus 1945 Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman tentang janji kemerdekaan, aku bingung nih, kenapa sih Jepang tuh ngasih janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia? Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia itu karena Jepang ingin menarik simpati bangsa masyarakat Indonesia agar bisa membantu dalam perang Asia Pasifik tersebut.
mungkin jawabannya memuaskan atau ada yang kurang gitu. Saya sudah puas banget dengan jawabannya. Makasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.